Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Eka Audia Utama dengan NIM 2215091086 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi pembayaran member gym. Baik, dalam aplikasi ini, member dapat dengan mudah mengelola member mereka setelah melakukan pembayaran dan mengatur jadwal latihan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user flow pengguna dari aplikasi ini. Yang pertama, member gym diwajibkan untuk masukkan email mereka serta password. Ini saja kita masukkan passwordnya. Setelah itu, pengguna bisa login untuk melihat ke dalam home screen. Nah, di sini pengguna dapat melihat beberapa menu dan informasi mengenai riwayat pembayaran gym mereka, yaitu sudah terlihat di sini pembayaran gym bulan lalu, yaitu eh, bul- bulan Maret tanggal 30 2024, dan bulan ini bulan April tanggal 30 2004, dan bulan depan untuk melakukan pembayarannya yaitu di bulan Mei tanggal 30 2024. Lalu selanjutnya ada kategori. Nah, di dalam kategori ini terdapat tiga tiga kategori, yaitu kategori suplemen, kategori kelas, dan kategori versi, yang dimana masing-masing dapat dilihat oleh member gym untuk memastikan harga yang tepat. Lalu selanjutnya ada di bagian riwayat transaksi. Nah, di sini member gym dapat melihat riwayat transaksi mereka dari semua hari ini dan bulan lalu. Lalu selanjutnya di bagian payment. Nah, di sini member gym dapat memilih transaksi. Di sini sudah tersedia dua transaksi, yaitu melalui Bank BRI dan Bank BCA. Terus setelahnya ada profil pengguna, yaitu profil dari member gym yang sudah login sebelumnya. Setelah itu ada drawer. Nah, dalam drawer terdapat tiga menu juga, yaitu member, berita, dan jadwal latihan. Nah, baik, selanjutnya yaitu DPDN. DPDN, DPDN, dependencies. Nah, di dalam dependencies aplikasi yang saya buat, itu menggunakan Flutter, SDK Flutter, lalu Cupertino icon, HTTP, animated button navigation bar, percent indicator, Google Fonts, icon G, dan SKF Lite. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai urutan pembuatan dari aplikasi ini. Saya run ulang agar terlihat tampilan loginnya terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah terlihat tahap awal saya membuat aplikasi ini, yaitu di bagian login screen. Bagian login screen ini terdapat email dan password yang akan dimasukkan oleh member Gym untuk memasuki page selanjutnya. Nah, screen kedua ini saya membuatnya di bagian home screen.dat. Nah, di sini saya membuatnya agar dapat terhubung ke bagian lewat transaksi, payment, dan profile. Saya menggunakan list widget pick-nya, yaitu daily screen, transaction screen, payment screen, profile screen, BI pick, BCA pick, dan jadwal screen. Nah, setelah itu saya membuat di bagian daily screen.dat. Nah, dalam daily screen.dat ini terdapat hmm, terdapat berapa menu yang sudah ada di sini. Lalu setelahnya saya membuat lewat transaksi di file transaction screen.dat. Nah, di sini saya membuat file transaksi screen.dat, dan begitu tampilannya. Lalu setelahnya saya membuat payment, yaitu di file payment screen.dat. Nah, di sini terdapat dua pembayaran payment transaksi BRI dan BCA yang dapat diklik dan berpindah ke screen selanjutnya. Saya menggunakan navigator push material background agar bisa ke screen selanjutnya. Sini misalkan BRI. Dan di screen BRI saya membuat di bagian BRI payment.dat. Saya coba masukkan kode transaksinya. Letakkan di sini 1, 2, dan 3. Nah, sini sudah terlihat bahwa transaksi berhasil dengan kode 1, 2, dan 3. Lalu di bawahnya ada BCA. Sama juga seperti BRI, saya membuatnya di bagian BCA payment.dat dan dengan navigator push serta material background-nya berada di payment screen. Kita coba transaksi dengan kode 1, 2, 3 juga. Nah, sini sudah terlihat juga transaksi berhasil dengan kode 1, 2, 3. Lalu setelah itu ada profile. Di profile saya membuat di bagian profile screen.dat. Nah, di sini. Baik, selanjutnya ada drawer. Saya membuat drawer di bagian home screen. Tepatnya di bagian ini, yaitu dengan membuat 3 menu drawer. Yang pertama ada member, 2 ada berita, dan terakhir ada jadwal latihan. Nah, dalam menu member tersebut, saya menggunakan navigator push juga dengan material background agar bisa ke screen selanjutnya, yaitu di bagian member.
Nah, di sini saya membuat member di bagian member screen.dat. Itu di bagian. Langsung saya pencet. Nah, tik sudah berhasil berpindah ke screen lainnya. Di sini menu member untuk melihat masa berlaku dari pengguna aplikasi member gym ini. Lalu setelahnya ada menu berita. Nah, di menu berita ini saya merupakan tugas yang diberikan di kelas, yaitu di bagian APA. Sebelum membuat ini, saya membuat folder terlebih dahulu dengan nama DTO dengan file news.dat. Lalu setelah itu, saya membuat folder endpoint dengan file endpoint.dat agar bisa terhubung dengan URL APA-nya. Setelahnya saya membuat folder service dengan file data service.dat. Setelah itu di bagian di bagian newsfeed-nya saya membuat di file newsfeed.dat. Nah, sebelumnya agar dapat ke page newsfeed ini, saya membuat navigator push serta material background juga di bagian file home screen.dat agar dapat ke screen selanjutnya yaitu newsfeed. Lalu setelah itu saya membuat input data.dat agar bisa menginput data di newsfeed ini. Kita coba masukkan judul, masukkan tes, dan deskripsi, remove. Kirim. Di sini sudah terlihat tes PMOP sudah terlihat di newsfeed. Lalu setelah APA ada CRUD yang saya taruh di bagian jadwal latihan. Nah, sebelum membuat CRUD, saya membuat file terlebih dahulu, yaitu di bagian db helper.dat dan di bagian jadwal latihan screen.dat untuk CRUD-nya. Nah, sama seperti tadi, saya menaruh drawer di home screen jadwal latihan dengan navigator push dan material background agar bisa ke screen selanjutnya yaitu jadwal screen. Nah, di sini merupakan jadwal latihan screen.dat. Langsung saja kita akan melakukan CRUD di sini. Bahkan kita mengcreate jadwal latihan hari Senin. Deskripsi latihannya yaitu dada. Langsung saja kita create. Nah, sudah terlihat bahwa create berhasil dilakukan. Setelah create ada yaitu update.
Dengan menekan ikon add ini, kita dapat mengupdate data di sini, yaitu di bagian latihannya, kita ganti sebagai latihan punggung. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data sudah berhasil diupdate. Setelah update, ada delete. Nah, di sini dengan menekan icon delete, yaitu sampah ini, kita dapat mendelete data. Nah, sudah terlihat bahwa data berhasil di-delete. Baik, sekian penjelasan dari aplikasi yang saya buat. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.